Salam Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau bersama dengan kami saat ini, menuntun peribadahan kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami dengan hikmat Tuhan, sehingga firman Allah ini mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon hikmat-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Demikianlah sabda Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya pada Tuhan lalu menjadi pelaku-pelaku firman. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat hari raya Pentakosta untuk kita semua umat Tuhan yang percaya. Hari ini biasanya disebut sebagai hari lahirnya gereja, persekutuan orang percaya. Sebab pada hari raya Pentakosta merupakan awal kebangkitan dari murid-murid Yesus. Mereka yang sebelumnya takut, mereka yang sebelumnya berkecil hati karena guru mereka telah pergi. Sekarang mereka menemukan kebangkitan dirinya dan keberanian dirinya. Mereka berani tampil. Janji Yesus sang guru itu bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu terpenuhi. Roh yang dijanjikan sebagai penolong tercurah atas mereka. Roh itu yang akan menuntun mereka pada kebenaran. Itu yang dikatakan sang guru. Bapak Ibu kekasih Tuhan, perayaan Pentakosta bukanlah perayaan yang baru bagi orang-orang Yahudi.
Perayaan Pentakosta ini adalah perayaan biasa yang sudah mereka rayakan. Sama seperti Paskah, mereka merayakan hari keluarnya mereka, pembebasan mereka dari tanah Mesir. Pentakosta merupakan hari perayaan mereka ketika Musa menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Dan perayaan Pentakosta mereka maknai juga dengan perayaan hari syukur panen. Perayaan ini mewajibkan laki-laki umat beragama Yahudi yang sudah dari berbagai tempat, sudah menyebar di berbagai tempat untuk kembali ke Yerusalem beribadah di sana. Sehingga wajar saja kalau dikatakan banyak orang hadir saat itu. Perayaan Pentakosta saat itu menjadi istimewa karena Yesus, Guru Agung itu, memenuhi janjinya kepada murid-murid. Tiba-tiba tampak turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Roh Tuhan dicurahkan atas murid-murid, di kepala mereka turun, dan mereka dapat berbahasa dalam berbagai bahasa, dikatakan di sana. Ya, orang Galilea itu, bukankah mereka semua berkata-kata itu adalah orang Galilea? Orang Galilea itu kota pinggiran, kota yang tidak masuk dalam hitungan, kota yang diperhitungkan, orang-orang sederhana. Penjala ikan itu bisa berbahasa dalam berbagai bahasa, mengungkapkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Pentakosta memberi makna tersendiri bagi umat saat itu dan tentunya pada kita. Peristiwa Pentakosta menguatkan murid-murid Yesus. Ya, yang pertama, janji Yesus itu digenapi. Roh Tuhan penolong itu hadir menguatkan murid-murid untuk meneruskan karya pengajaran Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi Yesus sudah selesai tugasnya di tengah-tengah dunia. Murid-murid, 12 murid saat itu dan orang-orang percaya saat itu, serta kita semua melanjutkan siarah hidup untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Pertanyaan murid-murid tentang pemulihan kerajaan Daud ketika Yesus hendak naik ke surga. Murid-murid kan pernah bertanya pada Kisah Para Rasul pasal 1. Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Terjawab di sini ketika Yesus mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan. Murid-murid yang berpikir hanya kekuasaan lokal, kekuasaan yang ada di dunia dan dibatasi oleh kerajaan Daud. Saat ini mereka menyadari bahwa kerajaan Daud itu tidak seberapa. Mereka akan mendapat kekuasaan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Disimbolkan dengan mereka bisa berbahasa dengan berbagai bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa Pentakosta yang disebut sebagai peristiwa lahirnya gereja dimaknai bahwa saat ini gereja harus saling menerima satu dengan yang lain dalam perbedaan yang ada.
Mereka berbagai bahasa. Mereka dari berbagai bangsa. Tetapi mereka ada dalam satu hal yang sama, merasakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah telah lakukan. Perbedaan bahasa bukan lagi menjadi penghalang, karena mereka memiliki bahasa yang satu, bahasa yang universal, yaitu bahasa kasih, bahasa pengharapan, bahasa iman. Bahasa kasih yang telah Yesus tunjukkan selama pengajaran bersama-sama muridnya. Bahasa pengharapan yang telah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Bahasa iman pada Yesus Kristus. Iman percaya kita kepada Dia, Allah yang telah menjadi manusia, dan di dalam Roh Kudus saat ini menuntun kita. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, umat yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Inilah tantangan bagi murid-murid, bagi saya dan kita semua. Kalau saat itu kita membaca, ada orang yang juga nyindir mereka. Mereka sedang mabuk anggur. Petrus bangkit dan berkhotbah. Pasal berikutnya, ayat berikutnya 14 dan seterusnya. Petrus berani tampil. Meskipun ada tantangan, tetapi dia berani menceritakan perbuatan baik Allah dan apa yang sedang terjadi saat itu bagi banyak orang yang mendengarnya. Kita saat ini yang telah merasakan penyertaan Roh Kudus, kita sadar benar ada tantangan di hadapan kita. Tantangan sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Kita terus ada di dalam pergumulan kita. Yang jelas nampak adalah tatanan baru yang harus kita ikuti. Tidak bisa ditolak virus itu ada. Tidak bisa ditolak ekonomi itu juga menjadi pergumulan kita. Kehidupan harus kita jalani. Ketika kita sadar pada tantangan itu, kita juga sadar bahwa ada penyertaan Tuhan yang Allah kerjakan pada kita. Peristiwa Pentakosta yang hari ini kita rayakan di bawah tema diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Dunia yang saat ini sedang terjadi pandemi. Dunia yang saat ini sedang sakit. Dunia yang saat ini sedang bergumul. Di sana kita ada. Bahasa pemersatu kita adalah pengharapan, cinta kasih, dan iman pada Yesus Kristus. Bahasa universal yang dapat kita sampaikan kepada banyak orang. Kalau bahasa Yunani atau bahasa Ibrani dalam Alkitab ataupun bahasa Indonesia sulit untuk kita sampaikan. Tetapi bahasa perilaku, bahasa kesaksian harus kita nyatakan. Hari Senin kemarin tanggal 25 Mei, PGI merayakan hari ulang tahun. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia merayakan ulang tahun jubileum, ulang tahun ke-70. Mereka mengambil tema satu tubuh, satu beban. Jadi sahabat di masa susah dan senang. Satu tubuh, satu beban, jadi sahabat di masa susah dan senang. Menolong kita untuk memaknai kehidupan kita yang terus bersaksi.
bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, hadir di mana-mana, dimanapun kita berada di tengah pandemik yang ada ini. Kita menghadirkan bahasa cinta kasih menjadi sahabat bagi orang lain, menjadi sahabat di masa susah dan senang. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu memampukan kita untuk dapat melewati hari-hari yang sulit ke depan. Ketika kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Seperti murid-murid, kita akan tumbuh keberanian untuk menatap berbagai tantangan. Menjalani kehidupan ini dengan yakin. Ada tantangan, ya. Ada kesulitan, benar. Tidak bisa ditolak. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Roh itu sudah nampak bekerja pada murid-murid. Roh yang sama, Roh Kudus itu akan bekerja pada kehidupan kita. Memberi hikmat kepada kita, menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan dalam kerangka kebenaran. Menolong kita untuk terus hadir bersama-sama. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kita dimampukan untuk bersaksi dalam segala situasi dan dimanapun kita berada. Kita bangkit untuk menghadapi tantangan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, dengan tetap berjalan dalam kebenaran yang Allah tunjukkan pada kita. Roh Kudus akan terus menolong kita. Kita lahir baru dalam tatanan hidup yang baru. Mulai dengan suasana yang baru. Tuhan akan menolong kita karena Dia telah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Bapa yang tidak membiarkan kami sendiri, tetapi yang telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk memperlengkapi kami. Bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Bersyukur untuk penyertaan Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kami. Sehingga Roh Kudus telah menolong kami untuk percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Tolonglah kami ya Bapa, gerejamu yang Tuhan panggil ada di tengah-tengah dunia ini, agar kami terus berani bersaksi di tengah-tengah keterpurukan dunia ini. Ketika kami harus berhadapan dengan tantangan virus corona yang membawa dampak bukan saja dari segi kesehatan kami, tetapi juga membawa dampak dari berbagai aspek. Bahkan secara ekonomi, sosial, budaya, kami harus berubah. Bapa Surgawi, hanya dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami mampu menjalani tantangan kehidupan saat ini. Tolonglah kami Bapa, agar kami mampu membahasakan kesaksian kami dalam bahasa yang universal, bahasa cinta kasih, pengharapan dan iman percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun Tuhan mengizinkan virus ini ada di tengah dunia, dan kami harus belajar hidup bersama-sama dalam tantangan yang ada. Kuatkan dan teguhkan kami.
Kami berdoa untuk gereja-Mu, secara khusus gereja-gereja di Indonesia, agar kami mampu terus mewartakan keselamatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus, sehingga kami pun terus bersatu hati, mampu membawa perubahan dimanapun kami berada. Kami dapat menjadi sahabat dalam masa susah dan senang. Gereja-Mu di berbagai tempat dalam tantangan-tantangan terhadap virus ini, dalam situasi-situasi baik di kota maupun di daerah-daerah terpencil, Tuhan tetap menolong kami semua, menolong para hamba-hamba-Mu yang harus menggembalakan umat-Mu, sehingga umat-Mu tidak kehilangan pengharapan. Kami berdoa Bapa untuk PGI yang pada bulan Mei ini bertemu dengan hari ulang tahunnya. Gereja-gereja yang tergabung di dalamnya, kiranya kami mampu hadir menyuarakan kebenaran bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapa untuk bangsa kami, para pemimpin kami yang terus berusaha untuk ada di dalam keseimbangan kehidupan. Ketika mereka harus memilih mendahulukan keselamatan dan kesehatan ataupun perekonomian yang juga saat ini sedang terpuruk. Hikmat Tuhan menolong para pemimpin kami, membimbing kami masyarakat agar mampu bersama-sama bekerja, tetap bergerak dalam keadaan kami masing-masing untuk tetap tenang bekerja menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, tenaga kesehatan, maupun tenaga non-medis yang bekerja di rumah sakit, ataupun mereka semua yang ada di tempat-tempat di mana mereka sedang karantina. Padamu Tuhan kami mohon kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada mereka semua untuk dapat merasakan pengasihan Tuhan, dan mereka boleh ada dalam pemulihan, kekuatan dari Tuhan ada pada mereka. Kami berdoa untuk para peneliti yang saat ini mencoba untuk dapat menemukan vaksin maupun obat untuk penyakit COVID-19 ini. Hikmat Tuhan menolong mereka, memampukan mereka. Biarlah kasih Tuhan terus membimbing mereka dalam upaya-upaya pemulihan kesehatan ini. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga keamanan, kepolisian maupun tentara Republik Indonesia. Ketika mereka bekerja, kiranya Allah menyertai mereka. Mereka semua menjadi penjaga bangsa kami. Kiranya Allah memberi hikmat kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan yang kami bangun di Po Kelapa Gading ini. Bersyukur dalam segala keterbatasan kami dapat melakukan pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan. Berkatilah upaya-upaya pelayanan kami ini. Berkati jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing. Mereka dalam keadaan kesulitan, karena mereka telah jenuh di rumah. Mereka ada di dalam kesulitan karena ekonomi yang terbatas, pekerjaan-pekerjaan yang terbatas. Mereka dalam keadaan kekhawatiran karena virus ada di sekeliling mereka. Padamu Tuhan, kiranya tangan pengasihan-Mu melingkupi jemaat-jemaat kami, terlebih mereka yang telah lanjut usia dalam segala keterbatasan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Fredik Purba, Ibu Engelina Maria Larumundi Takumangsang, Bapak Vencer Rompas dan Ibu Yuliana Rompas Tohar, Bapak Theo Latui Hamalo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Pak Heri, Ibu Kesia, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, Ibu Ani Dilarihite, Ibu Heni Manumpil, dan juga saudara-saudara kami yang sakit tapi kami tidak bisa menyebutkan mereka.
Pengasihan Tuhan bersama dengan mereka, lawatan Tuhan ada pada mereka. Cinta kasih Tuhan berikan kepada keluarga yang merawat mereka, sehingga kesabaran dan sukacita terus Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami. Awal Juni ini mereka akan ada di dalam ujian kenaikan tingkat di tingkat masing-masing. Semester genap ini akan berakhir, tetapi mereka tidak bisa ke sekolah. Pengasihan Tuhan menolong anak-anak kami untuk tetap disiplin menyiapkan masa depan mereka. Anak-anak kami yang sedang mencari pendidikan yang tepat untuk studi lanjut mereka. Mereka yang harus mengikuti ujian-ujian masuk perguruan tinggi, Tuhan menolong mereka. Bagi anak kami yang telah bertemu dengan tempat pendidikannya, Tuhan terus memberi semangat kepada anak-anak kami ini. Kami juga berdoa Bapa untuk pelayanan yang kami kerjakan secara daring ini. Tuhan memberkati Pak Rudi ketika hamba-Mu menyiapkan pelayanan-pelayanan untuk sampai di jemaat-jemaat. Kami berdoa untuk tata usaha, untuk TK Ruth, untuk pelayanan yang kami kerjakan di tempat ini. Cinta kasih Tuhan menolong kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang bertemu dengan hari ulang tahunnya. Saudara Nathanael Larumunde, Saudara Nathaniel Larumunde, anak Nadia Halim, Ibu Meriana, anak Justitian Kris Giovera Lengkong, Bapak Yoko Teni Sero. Mereka semua bertemu dengan hari ulang tahun mereka. Berkati sukacita mereka, sempurnakan kehidupan mereka. Keluarga Bapak Glenn Richard Pais, keluarga Ibu Lina Hidayat, keluarga Bapak Krisyanto, keluarga Sander Kristi, keluarga Kapten Joyke Tamarindang, keluarga Insinyur Stanley Tamarindang. Keluarga-keluarga ini merupakan bagian dari kami semua. Tuhan memberkati hidup rumah tangga mereka. Setiap kami memiliki pergumulan Bapa, tolonglah kami. Jangan biarkan kami ada pada persoalan-persoalan kami dan kami larut dalam ketidakberdayaan. Tetapi di dalam pengasihan Tuhan, Tuhan terus menolong kami. Roh Tuhan menuntun kami. Bapa Surgawi, dalam pengharapan kami padamu, kami ingin menyerahkan hari-hari kami ke depan. Ketika tatanan baru, aturan baru ditetapkan oleh pemerintah, biarlah kami dapat menjalaninya dalam penyertaan cinta kasih Tuhan. Kami mengaku segala dosa kelemahan kami. Kami mengakui ketidakberdayaan kami. Kami memerlukan Tuhan setiap waktu. Tuntunlah kami. Inilah doa sembahyang kami Bapa, yang kami dasarkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Komisi Muger. Dipersilahkan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu.
selamat berkatilah. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Marilah kita kembali menjalani kehidupan ini dengan mengingat janji Tuhan bahwa penghibur yaitu Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita oleh persekutuan Roh Kudus melengkapi dan meneguhkan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.